Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Nasari Sudaryono, penggerak budaya dan pendidikan di Yogyakarta. Perkenankan saya menyampaikan salam Rahayu. Tahun-tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang penuh berkah bagi kita semua. Kita dianugerahi para pemimpin-pemimpin yang sungguh memperhatikan rakyat dan mendahulukan rakyat kecil. Kita bisa menyebut bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun kepemimpinan yang memperhatikan kesejahteraan. Tahun-tahun yang sungguh membangkitkan rasa persatuan kebangsaan. Kita saksikan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Seluruh pelosok negeri ini tersentuh oleh program-program pembangunan yang kemudian membangkitkan kesadaran bahwa kita semua adalah warga bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama atas pembangunan dan keadilan. Tetapi juga pada tahun-tahun terakhir ini kita merasakan, kita mengalami bahwa ada begitu banyak orang yang tidak menyukai Indonesia bersatu. Banyak orang yang tidak senang Indonesia menjadi sejahtera. Dan mereka itu kemudian bekerja memprovokasi masyarakat dengan cara menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Yang tujuannya adalah satu, menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah. Mereka ini ada banyak. Orang-orang yang merasa terganggu bisnis gelapnya oleh hadirnya pemerintahan yang bersih. Atau mereka-mereka yang punya kepentingan politik, ingin melihat Indonesia hancur dan dengan demikian kepentingan asing menjadi mudah datang serta menguasai kita. Sayang, banyak warga bangsa yang belum menyadari hal ini. Sebagian masih mengalami gegar budaya oleh hadirnya teknologi informasi, sehingga mereka belum bisa memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana yang tidak. Tetapi sebagian memang adalah warga bangsa yang bebal, yang tidak punya rasa syukur, yang justru bekerja sama dengan anasir-anasir yang ingin negara kita tidak lagi bersatu. Terhadap para provokator dan siapapun mereka yang menyebarkan berita-berita bohong yang akhirnya merusak kebersatuan kita sebagai warga bangsa dan terlebih mengganggu pembangunan kesejahteraan bangsa, saya mendukung tindakan hukum yang tegas. Sudah bukan saatnya kita membiarkan anasir-anasir seperti itu hidup di Republik ini. Ini adalah saatnya negara hadir sampai setiap rakyat merasakan kehadiran negara dalam bentuk tegaknya peraturan agar Indonesia damai semakin nyata dan hadir dalam setiap hari kehidupan kita. Oleh sebab itu menjadi penting bahwa tindakan hukum yang tegas dan kalau diperlukan keras harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif dari Sabang sampai Merauke. Sampai tidak ada satupun anasir yang mengganggu proses kebersamaan kita untuk maju dan sejahtera sebagai bangsa. Terlebih saat ini, di saat kita dihunjam oleh pandemi corona. Kita semakin sadar betapa rapuhnya setiap manusia di muka bumi ini. Ini adalah saatnya bersatu
saling membantu, saling menolong, agar bersama-sama kita selamat. Maka beruntunglah kita, Founding Fathers, mewarisi kita dengan dasar negara Pancasila. Mulai dengan sila ketuhanan, sebuah nilai yang mengingatkan kita bahwa peri kehidupan kita harus disinari oleh nilai-nilai ilahi. Agar kemudian budi hati kita menjadi semakin peka dalam menjalin silaturahmi, dalam mengutamakan kemanusiaan kita, dalam nama persatuan, dalam nama kerakyatan untuk mewujudkan keadilan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya mengajak sekali lagi, mari kita eratkan genggaman tangan kita, rangkulan kita sebagai satu saudara. Bersama-sama kita perangi mereka-mereka yang tidak menginginkan Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Rahayu.